happy hipoksia. Ada yang tahu happy hipoksia, Pak? Jadi penyakit ini muncul karena berkaitan dengan COVID-19. Gejala happy hipoksia pada akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang ramai dibahas. Ini merupakan temuan terminologis media baru yang terkait dengan COVID-19. Banyak dokter mengatakan ini khas sekali COVID-19. Pasien tidak merasakan apapun tapi tidak sadar akan oksigen di dalam darahnya itu terus menurun. Happy hipoksia pembunuh tanpa gejala, ya. Tapi sebelumnya kita membahas happy hipoksia secara mendalam, kita sampaikan dulu kasus perkembangan COVID di Indonesia dan di Kalimantan Selatan baru-baru ini. Kemarin, Kalsel total 9.547 orang yang positif COVID. Sembuh 7.624 orang dan meninggal 392 orang. Di Indonesia sendiri, khususnya umumnya ada 233.000 kasus dan sembuh 167.000 dan meninggal dunia 9.222 orang. Positif rate-nya adalah 35%, sedangkan dari WHO sendiri 5% saja. Jadi itu sangat naik banyak ya. Kalau WHO hanya membatasi sampai 5% saja, di Indonesia 35% standarnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah krisis kematian dengan gejala happy hipoksia. Kasus ini baru muncul di Kabupaten Banyumas, ada 3 orang mereka positif COVID dan mereka termasuk tidak memiliki gejala klinis apapun. Ya, dia tidak ada gejala apapun, tidak sesak napas, tidak batu-batu, ya. Seperti kita bisa berinteraksi seperti orang lain, bisa berbicara, pegang handphone. Namun jumlah saturasi oksigen di dalam darahnya itu dia menurun, ya, terus hingga menyebabkan meninggal dunia. Kasus ini sebenarnya sudah ditemukan di Amerika Serikat bulan Mei lalu. Sampai sekarang masih menimbulkan misteri di kalangan ilmuwan dan penelitian masih terus dilakukan di Amerika. Jadi sebenarnya apa itu happy hipoksia? Yaitu kadar oksigen di dalam darah turun, namun tidak ada keluhan. Apa itu happy hipoksia? Happy hipoksia adalah kondisi di mana pasien tidak merasakan keluhan apapun, namun kadar oksigen di dalam darah pasien tersebut sangat rendah, bahkan hingga beresiko gagal organ. Karena organ-organ di dalam tubuh kita membutuhkan oksigen seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, semua membutuhkan oksigen. Kondisi ini sangat berbahaya karena pasien akan mendadak jatuh ke kondisi kritis tanpa ada gejala sebagai peringatan. Ya, biasanya gejalanya batu-batu, sesak napas, ini tidak ada gejala sama sekali sebagai peringatannya, langsung jatuh. Pernahkah kalian mendengar ada sesuatu anomali atau ketidaknormalan pada orang yang terinfeksi COVID-19, di mana orang tersebut masih nampak sehat, tidak ada keluhan padahal kadar oksigen di dalam darahnya rendah? Kondisi tersebut dinamakan happy hipoksia atau silent hipoksia. Pernahkah kalian mendengar istilah tersebut? Mari kita bahas tentang happy hipoksia. Seberapa sering happy hipoksia terjadi? 62% pasien COVID berat dan 46% diintubasi ICU meninggal dunia, tidak ada keluhan sesak napas. Intubasi itu artinya dia dimasukkan oksigen dengan cara lewat mulut, kemudian dibantu dengan paru-paru supaya dibantu dengan alat yang menekan ambubek supaya paru-parunya tetap bisa berkembang, itu diintubasi namanya. Bagaimana seharusnya kondisi oksigen di dalam tubuh yang normal? Saturasi oksigen di dalam darah itu normalnya 95-100%. Kemudian yang dianggap berbahaya berapa? 80-85% oksigen di dalam darah. Kemudian saturasi oksigen dengan pasien COVID-19 yang parah adalah 62-68.
Kalau dianggap berbahaya itu 80 sampai 85 ya. Mengapa COVID-19 menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam darah? Ya, karena ada bekuan di pembuluh darah paru-paru, kemudian ada sumbatan pembuluh darah di paru, terjadilah oksigen menurun. Kemudian bisa juga terjadi peradangan pada paru-paru, kerusakan paru-paru, paru-paru tidak bekerja dengan optimal sehingga turunlah oksigennya. Mengapa happy hypoxia dapat terjadi? Ini belum diketahui secara pasti. Karena virus ini bermutasi, dia berubah-berubah seiring waktu, makanya dikatakan juga happy hypoxia ini adalah COVID-19 ini adalah penyakit dengan 1000 wajah karena virusnya bermutasi. Namun di sini ada catatan kenapa happy hypoxia bisa terjadi. Itu bisa toleransi terhadap penurunan kadar oksigen di dalam darah, kemudian sumbatan pembuluh darah mengganggu respon pernapasan, usia tua dan diabetes. Ini faktor penyebab respon pernapasan akibat hipoksia berkurang. Kemudian COVID-19 mampu menyerang sistem saraf dan menyebabkan gangguan pada respon sesak. Kesimpulannya, COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran napas dan dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam tubuh. Happy hypoxia atau penurunan kadar oksigen di tubuh tanpa sesak napas dapat terjadi pada pasien COVID-19 dengan mekanisme yang belum diketahui secara pasti. Seperti itu Pak ya. Itu terus bagaimana cara-caranya kita agar tidak mengalami happy hypoxia? Yang pertama, pastikan kita tidak terkena COVID-19. Yang kedua, tetapkan protokol kesehatan sebaik mungkin. Seperti saat ini, jaga jarak, pakai masker, ya, rajin cuci tangan. Kemudian, hindari kerumunan, jaga jarak semaksimal mungkin. Periksa ke dokter jika Anda mengalami gejala COVID sekecil apapun. Kemudian tes COVID bisa dilakukan juga. Dan lakukan ronsen, kemudian cek saturasi oksigen. Berhubung karena kita punya alatnya di dalam, yang mau dicek saturasinya boleh juga. Tapi saya diperingatkan sama dokter kemarin, jangan lupa Mat kalau mau cek saturasi oksigennya, karena alat itu bisa jadi sumber penularan juga. Makanya untuk mewanti-wanti supaya alat itu bukan jadi sumber penularan, saya membersihkan tangan dulu pakai alkohol supaya virusnya mati. Baru saya jepit tangannya pakai alat itu. Jadi ada alatnya di dalam, kita bisa cek saturasi, kita bisa kontrol saturasi kita di dalam. Jadi kalau normalnya kita saturasinya berapa tadi? 95 sampai 100. Saya sering cek, Pak Wid juga tadi pagi cek, Pak Toto juga bisa cek kemarin. Jadi itu happy hypoxia itu atau penurunan kadar oksigen di dalam darah itu khas sekali dari kalau TBC khasnya apa? Batuk darah, ya kan, batuk keluar darah itu khasnya TBC. Kalau tipes khasnya apa? Dia demam pagi sama malam sama perutnya sakit, itu khasnya tipes. Kalau COVID-19 khasnya ya happy hypoxia.